narapidana, beban kerugian yang ditimpakan kepada negara ini cukup signifikan, di mana menurut keputusan MA kurang lebih 6,7 triliun rupiah kerugian yang telah ditaksir. Sehingga berdasarkan hal ini, maka ada sejumlah saksi yang perlu diperiksa. Setelah sebelumnya yang terbaru dalam memperbarui kasus ini per tanggal 15 Juni 2023, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah 3 lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dan turunannya di periode kami ralat sebelumnya, yakni pada periode Januari 2022 hingga April 2022. Setidaknya 3 korporasi yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung adalah PT Wilmar Nabati Indonesia atau Wilmar Group, kemudian juga Musimas Group, dan yang ketiga adalah PT Permata Hijau Group. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agenda pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini, akan langsung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang saat ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung. Ada Jonah Hamonangan di sana. Selamat pagi, Jonah. Bisa Anda jelaskan kepada kami pukul berapa tepatnya Airlangga kini telah menepati janjinya untuk kemudian bisa menyanggupi dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Jonah. Ya Vale, tadi Airlangga Hartarto datang pukul 8.24 pagi, datang menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam, dan tadi kami melihat datang bertiga, yaitu Airlangga Hartarto dan 2. Dan kami tadi melihat ada 2 pendampingnya, satu menggunakan batik dan satu menggunakan kemeja putih. Kami masih mencari tahu pendampingnya ini siapa, apakah kuasa hukum atau mungkin dari staf khusus dari Kemenko Perekonomian. Nah, terkait dengan kedatangannya ini merupakan kedatangannya pertama, di mana sebelumnya sudah dipanggil pada tanggal 18 silam hari Selasa, tapi tidak datang alias mangkir dan tidak ada pemberitahuan kenapa tidak datang. Dan dari pihak Kejaksaan pun sebenarnya sudah menunggu sampai pukul 6 malam, namun memang selama seharian penuh tidak hadir sama sekali. Jadi hari ini, hari Senin adalah kedatangannya pertama, di mana kapasitasnya adalah sebagai saksi, di mana dalam rangka untuk pemeriksaan kasus ekspor minyak goreng mentah atau crude palm oil. Jadi memang kasus ini sebenarnya sudah cukup bergulir cukup lama. Jadi pemeriksaannya dalam rangka untuk melihat, kalau kita lihat kapasitas Airlangga sebagai Menko Perekonomian, tentu saja sebagai orang yang mengambil kebijakan, sebagai orang yang mengetahui kebijakan. Jadi itu saja poin utama dari pemanggilannya sebagai saksi atau terperiksa hari ini dalam rangka untuk mengetahui apa saja kebijakan ketika beliau menjadi Menko Perekonomian. Seperti kita ketahui bahwa negara sendiri mengalami kerugian sebesar 6 triliun rupiah, kerugian yang sangat signifikan. Jadi memang kedatangannya saja dalam rangka untuk melihat apa saja kebijakannya pada masa itu dan mengapa masih melakukan ekspor minyak goreng. Sehingga kalau kita ingat di masa tahun 2021 ataupun sampai tahun 2022 di mana masyarakat mengalami kesulitan khususnya mendapatkan minyak goreng, tentu saja ini merupakan salah satu dampak. Nah, inilah mengapa Airlangga diperiksa untuk pertama kalinya dengan kapasitas sebagai saksi. Valentina. Ya, memang pemanggilan dari Airlangga Hartarto ini perlu digali mengenai sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan yang bersangkutan. Seperti Anda katakan tadi, adalah yang perlu digali adalah dari sisi evaluasi kebijakan dan juga sisi pelaksanaan kebijakan. Karena memang beban kerugian negara ini tidak bisa kemudian ditagihkan kepada 3 korporasi yang memang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari Airlangga Hartarto, tentu Kejaksaan Agung ini terlihat terus mendalami dan ada potensi saksi-saksi lainnya juga yang akan diperiksa. Adakah keterangan terkait hal ini, Jonah? Siapa saja nantinya selain Airlangga Hartarto yang juga turut diperiksa berkaitan dengan kasus ini? Ya, Val, kami sendiri juga awalnya ingin mencari tahu berapa orang yang
diperiksa hari ini selain Erlangga, tapi memang dari pihak Kejagung memang memastikan bahwa hari ini fokus utamanya adalah pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto, di mana di waktu sebelumnya sudah ada pemeriksaan sejumlah saksi. Jadi memang pemeriksaan di Erlangga ini yang dimana sudah seharusnya dilakukan minggu lalu, tapi baru dilakukan hari ini. Apakah nanti ada saksi tambahan atau mungkin ada saksi yang sebelumnya diperiksa dan akan dipanggil lagi, ini masih menunggu konfirmasi. Tapi memang kalau kita lihat fokus utama yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejagung khususnya kepada pemeriksaan Erlangga ini adalah melihat bagaimana rangkaian kebijakan. Jadi ketika saksi sebelumnya sudah diperiksa terkait dengan adanya indikasi korupsi ataupun indikasi lainnya, maka pemeriksaan hari ini di mana fokus pada Erlangga dalam rangka untuk melihat rangkaian kebijakan ketika kebijakan dilaksanakan dan akhirnya mungkin masyarakat. Seperti ketahui bahwa sudah ada beberapa yang menjadi tersangka dan tentu saja pemeriksaan ini adalah salah satu indikasi untuk melihat apakah ada indikasi mungkin dari kerugian ini dikarenakan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap keliru khususnya oleh tim pidana khusus Kejaksaan Agung. Valentina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan. Nanti tentu akan kami update bagaimana perkembangan selanjutnya, utamanya proses pemeriksaan yang mungkin sudah selesai nanti, seperti apa hasilnya, apa yang kemudian ditemukan oleh tim penyidik begitu ya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda, Jona. Saudara, diketahui hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait pendalaman pada dugaan korupsi minyak goreng atau CPO dan turunannya, dan telah hadir di kantor Kejaksaan Agung pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Saat ini pemeriksaan atas statusnya Erlangga Hartarto sebagai saksi masih berlangsung. Tentu kita akan nantikan seperti apa hal-hal yang kemudian didalami, yang didapati oleh jaksa atau Jampitsus dari Kejaksaan Agung. Kami tutup sementara Breaking News Kompas TV dan akan kami lanjutkan Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wow, oh, oh,